Komputer. Oke. Baik. Kita mulai. Selamat siang, selamat sore teman-teman. Teman-teman Amsat ID yang saya hormati. Semua pinter-pinter semua ini. Kita topik hari ini adalah BIMTEK tentang FT4 di satelit. Jadi kita naik kelas nih. Naik kelasnya dua kelas. Kenapa saya sebut dua kelas, naik dua kelas? Karena apa? Dari FM menjadi satelit linear atau satelit SSB itu kan naik kelas tuh. Nah, dari phone mode menjadi data atau FT4 itu naik kelas lagi. Jadi kita naik dua kelas. Nah, FT4 ya, kita nih Om Adit nih. Kita BIMTEK dulu lah. Nah, ya tuh Om Aditnya lupa, ternyata Om Adit juga lupa ada BIMTEK. Ya. Baik, kita mulai dengan start sharing. Sharing itu yang hijau ini ya. Oke. Share. Oke. Nah, apakah sekarang kelihatan yang judul mode FT4 di satelit part 1 RX only ya. Jadi BIMTEK ke siang atau sore hari ini adalah FT4 tapi yang bagian pertama. Bagian pertama itu kita belajar RX dulu. Ya, kita belajar RX dulu. Karena banyak teman yang masih bingung RX-nya gimana. Ini yang masih tingtung tuh juta di nyata belum juta tingtungnya. Nah, jadi saya buat yang belum kenal, saya Yono Adi Sumarta atau callsign-nya YD0NXX, callsign Amerikanya N5SNN, November 5 Sierra November. Sekarang saya adalah ketua bagian satelit dari Organisasi Pusat. Oke. Nah, bentar ya, maju. Oke. Nah, nanti slide-nya kalau udah selesai hari ini, saya akan kirimkan yang tanpa tulisan draft. Mengapa saya tulis draft? Karena kadang-kadang pada nyimpen dan mempublish yang belum lengkap. Jadi kalau udah lengkap baru saya publish dan draftnya dihilangkan. Hari ini, siang ini adalah apakah FT4 itu, kemudian interkoneksi peralatannya, kemudian detail instalasinya, dan demo kalau ada satelitnya ya. Kalau nggak ada ya nanti demonya sore atau malam. Nah, apakah FT4 itu? Nah, FT4 itu adalah salah satu mode komunikasi sinyal lembut. FT4 itu bagian atau bersaudara dengan FT8, JT4, JT9, JT65, MSK144, ada Whisper. Whisper itu yang Big Signal Propagation Reporting. Nah, FT4 itu F dan T-nya itu singkatan dari para pembuatnya, yaitu Joe Taylor, K1JT, dan Steve Frank, K9 Alpha November. Jadi satu Taylor, satu Frank, jadinya FT. FT-nya FT8 dulu, kemudian ada FT4. Sebelumnya itu si Joe Taylor bikin JT65 yang untuk ke bulan, JT9, JT4, Joe Taylor itu. Jadi kalau teman-teman bikin mode komunikasi, monggo dikasih singkatan nama kalian gitu. Kayak Om Juta itu JJ ya, JH, Juta Haryadi. Nah, nanti JH berapa gitu. Atau Om Adit 1, Ata, EK berapa gitu. Boleh kalau nanti bikin komunikasi. Jadi kalau bisa ya, kalau bisa kita juga berinovasi dan membuat mode komunikasi untuk terserah sinyal lembut. Kalau yang ini adalah sinyal lembut yang dibuat karena propagasi DHF sekarang lagi buruk.
Buat teman-teman yang main di ECEP, sekarang lagi propagasinya lagi menutup ya. Maka itu banyak yang menggunakan digital mode, salah satunya FT8, populer banget di ECEP buat teman-teman yang ingin. Nah, di satelit itu menjadi FP4. Mengapa? Itu lebih pendek. Jadi jumlah karakter yang dikirim lebih pendek, karena jumlah karakter yang dikirim lebih pendek, dia lebih singkat, sehingga bisa menanggulangi masalah tumbling atau QSB atau fading. Satelit kan bergulir terus ya. Nah, kadang-kadang dia karena di tumbling terjadi fading, sinyalnya hilang terus muncul. Nah, waktu muncul kita harus transmit di waktu sinyal satelit itu gede. Kita nggak lihat itu di IO86 ya, karena IO86 itu satelit canggih. Dia punya attitude control. Tapi kalau satelit-satelit lain yang benar-benar nano, dia nggak punya attitude control, dia bergulir. Jadi berputar-putar dan terjadi fading atau QSB. Jadi supaya kita bisa transmit di waktu dia tumbling, pesan-pesannya atau QSO-nya dibikin pendek. Maka itu ada FT4, yaitu setengahnya FT8. Jadi suara siulannya cepat selesai gitu, suara siulannya. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan loh, langsung aja. Ada pertanyaan silakan teriak aja, nanti saya jawab. Oke? Ini gambarnya ini kalau buat teman-teman yang jadul, mungkin masih pernah ingat ada pointernya laser. Nah, nih ada TV jadul dulu kan, begitu sinyalnya haur-haur, keluarnya semut. Nah, ini sama nih. Nah, ini sekarang interkoneksi nih. Interkoneksi. Jadi yang pertama kita perlu radio, pasti ya, kita perlu radio. Kemudian dari radio itu kita colok audio kabelnya masuk ke decoder. Ya, masuk ke decoder. Decodernya bisa WSJTX atau JTDX. Atau kita pakai SDR. SDR singkatan dari Software Defined Radio. Software Defined Radio, jadi radionya itu software sebenarnya. Radionya itu software, tapi nggak pakai ada hardware-nya. Nah, output dari SDR itu menggunakan VB audio atau virtual audio cable masuk ke decoder. Tapi karena dia di satelit, dia perlu diatur frekuensinya. Frekuensi diatur dengan menggunakan software Orbitron atau SatPC32 atau pakai HRD. Nah, koneksinya adalah dengan WIS TDE ke radio. Ya, jadi radio, baik radio yang fisik atau radio yang software, frekuensinya berubah terus, dikontrol oleh salah satu dari 3 aplikasi ini, Orbitron, SatPC, atau HRD. Jadi untuk terimanya, kita frekuensi harus diatur, dan kita menggunakan decoder. Kalau nanya, mau nanya ya, nanti kalau kita mau transmit, gimana caranya? Nah, kalau mau transmit, nanti tunggu BIMTEK berikutnya, 2 minggu lagi. Kalau nggak ada acara lain ya, kalau ada acara IBOTA lain atau IOTA, ya gitu lah. Nah, ini disengaja dikosongin nih sebelah kanan nih. Ini sengaja dikosongin karena apa? Ini nanti akan diisi dengan bagaimana kita mencatat radio kita untuk transmit. Oke, nah itu kalau ada yang nanya tuh, gimana transmit? Jadi sekarang adalah RX dulu. Ingat ya, yang saya selalu ingatkan, kita harus bisa RX, 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 kita harus bisa receive, baru transmit. Jadi teman-teman diberi waktu 2 minggu untuk bisa receive. Kalau semua udah bisa receive, baru sebelah kanan transmitnya saya isi. Kalau nggak bisa juga ya berhenti di sini BIMTEK-nya. Oke, nah, oh ya, boleh Om Amir, loh. Itu harus dihubungkan ke Orbitron atau bisa manual Om untuk SDR? Karena kalau misalnya pakai SDR itu kan di AFC itu dia gerak sendiri juga Om. Betul, betul. Kalau modenya FM, ada AFC, AFC, Automatic Frequency Control. Betul. Jadi karena FM itu ada capture effect, dia bisa
bisa ngunci, dia bisa geser. Tapi ini modenya SSB, jadi AFC-nya nggak bisa bekerja nanti. Oke, nice. Nah, gitu jawabannya ya. Jadi mau pakai tangan juga boleh sih, tapi nanti nggak ini ya. Ribet. Teman-teman yang pernah tuh. Ribet. Pusing dia. Banyak yang mesti digeser-geser sambil baca, sambil jawab, sambil geser frekuensi. Akhirnya udah punya kabel cat-nya sih sekarang. Oh ya, kalau ada pertanyaan. Om Hermawan silakan loh, kalau ada komentar salah satu yang bisa sudah sukses ya tuh di FT4 ini. Ya Om, dilanjutkan dulu Om, mungkin biar menyeluruh rekan-rekan untuk mendengarkan penjelasan Om Yono. Saya monitor Om. Siap, oke. Ada silakan kalau ada pertanyaan lagi untuk nih awalnya. Jadi simpel ya, interkoneksinya cuman radio, radionya boleh radio fisik. Kalau punya radio all band di VHF 2UHF bagus banget. Kalau tidak, kita pakai SDR. SDR 200 ribuan sampai 500 ribuan. Oke. Kemudian ada software, beberapa software. Ya, jadi simpel sebenarnya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kira-kira outline-nya dulu nih, interkoneksinya. Itu radionya berarti perlu ditambahin ya Om ya, mau all mode ya, SSB mode gitu ya Om. Di situ berikutnya. SDR juga. Betul, nanti tak tambahin. Thank you. Makanya itu masih draft nih, nanti diedit lagi nih setelah di komen. Terus receiver-nya juga perlu antena sendiri kayaknya nih Om. Siap. Saya bingung tadi bacanya, bingung. Gak ada antenanya soalnya ini receiver. Saya tak pasang antena aja. Ya oke. Tapi kan ini kan kira-kira begitulah. Pasti kan harus ada antena lah. Oke. Nah, sekarang persiapan ya. Persiapan dulu software-softwarenya atau piranti. Selamat sore Om Yono. Selamat sore. Ada pertanyaan. Silakan. Ya Om Yono. Sebelum lanjut tentang perangkat itu radionya yang support jenisnya apa saja itu contohnya Om Yono. Nah, radionya. Ya, radionya itu radio VHF atau UHF yang on-board. Ya, jadi ada selain FM, ya. Ada SSB-nya. Boleh radio baru, boleh radio tua. Intinya harus ada mode SSB-nya Om ya. Betul sekali. Ada mode SSB karena ini FT4 itu seperti FT8 adalah SSB. Kalau FT8 yang udah pernah kalian ini mencoba di HF, dia kan di SSB. Nah, FT4 itu juga SSB di VHF dan atau UHF. Gitu. Jadi radio contohnya ini ternyata radionya kan nggak bisa paksa pun mau nyantolnya suara putus-putus kan. Gimana? Ya internet jaringan. Oh, oke. Jadi radionya contohnya FT 845, 847, 857 gitu. Kalau tanpa ada sebelum yang lain nih Om, tentang perangkat dulu nih. Jadi berarti kalau tanpa ada mode SSB-nya itu berarti diakali nama itu. Kalau tidak ada mode SSB, kita pakai SDR. Jadi di bawah ini. Oh, SDR Om. SDR, Software Defined Radio. Oke. Software Defined Radio. Nanti saya terangkan semuanya. Software Defined Radio ya. Itu saja Om. Software Defined Radio. Terima kasih. Oke, tip. Kita lanjut dulu ya. Nanti pertanyaan setelah di bagian kedua. Nah, jadi aplikasinya kita perlu SDR. Kita perlu virtual audio cable, dan kita perlu Orbitron SAT-PC untuk Dopplernya, dan yang paling penting aplikasi untuk FT4-nya, untuk decode-nya. Kita lihat masing-masing lebih detail. SDR-nya itu bisa HD SDR, bisa SDR Sharp,
bisa ada yang lain, SDR Uno, ada Cubic SDR, ada SDR Console, dan macam-macam yang tingkat komplikasinya atau kesulitannya meningkat ya. Yang paling mudah itu saya bilang HDSDR. Buat teman-teman yang mau mencoba, silakan install HDSDR. Kemudian untuk interkoneksi audio dari software SDR ke decoder, kita menggunakan virtual audio cable, bisa VB audio atau VAC. Saya menggunakan yang VB audio. Kemudian untuk mengatur frekuensi itu bisa melalui Orbitron atau SatPC 32. Saya pakai dua-duanya. Orbitron itu mudah, tapi pada suatu saat lebih enak pakai SatPC 32. SatPC lebih sulit installnya, tapi nanti untuk masa depan lebih enak SatPC karena standarnya AMSAT sedunia itu sebenarnya SatPC 32. Oke. Kemudian aplikasi FT4-nya atau DHFT FT8 kalian bisa pakai WSDTX atau JTDX. WSDT itu software aslinya, JTDX itu versi improve-nya yang bisa membaca pesan-pesan dengan level yang lebih rendah. Jadi kalau mau baca sinyal yang lembut banget, JTDX lebih bagus. Nah, ini sekarang pilihan software. Pilihan software itu tergantung dari pilihan hardware-nya. Oke. Jadi kalau misalnya ini saya mau matiin ini dulu, bikin apa? Background biar nggak bisa kelihatan sih. Zoom saya kemana ya? Kotak-kotak. Nah, itu mematikan background nggak bisa ya. Bentar. Clear my background. Oh malah kelihatan nggak nih? Oh, nah ini kalau SDR saya yang biru sekarang jadi silver. Ini kelihatan nggak silver ya? Karena sudah saya bungkus. Sudah saya bungkus sama. Bentar ya. Ini blurnya mau saya matikan dulu. Ya. Om Yano, mungkin audio mic-nya dikecilin dikit Om, soalnya kok di saya terpantau kayak terlalu over gitu. Kebel-kebel jadinya. Oh, taruh di atas aja nih. Karena ini mikrofonnya udah nggak bisa diatur lagi tuh. Jadi saya arahin ke atas, oke ya? Ini mikrofonnya. Sudah bagus Om. Ya. Thank you. Jadi ini kalau yang SDR biru saya ini udah dibungkus sama tembaga untuk mengurangi noise. Nah, jadi pilihan software itu tergantung dari SDR-nya. Kalau kita pakai SDR yang biru atau hitam, software-nya HDSDR. Kita bisa monitor di HF, harganya kira-kira sekarang ya 200 ribuan. Dulu tuh ya 2 tahun lalu tuh 100 ribu. 100 ribu, 120, tapi sekarang naik gara-gara amatir pada suka main SDR. Nah, kemudian ada versi yang lebih improve, RTL SDR block yang V3. Bentar, ini ada di mana V3 saya? Oh, ini dia di meja nih. Tak lepas dulu. Nah, ini dia. Ini RTL SDR yang V3 ya. Tapi saya pasangin heatsink. Gara-gara dia suka overheat. Jadi pasang heatsink aja. Ini yang V3. Ini harganya 500 ribuan. Ada di Tokopedia. Yang bagusnya adalah dia bisa HF. Bisa monitor di HF. Nanti saya kasih tunjuk ya. Dan software-nya SDR Sharp. Kemudian ada yang lebih canggih lagi. RSP1, RSP1. RSP1 beli yang ini aja, KW aja. Ini ada nih KW ini. Bagusnya dia punya bandpass filter. Ini RSP1 tapi KW. Dia inputnya ada 5,
Dan ada masing-masing ada beda-beda input ya. Yang sekarang ini saya lagi colok di HF. Ini konektornya ada di HF nih, RSP1. Bisa cari di Tokopedia juga. Pokoknya vendor kita Tokopedia. RSP1 ya, harganya 340.000. Jadi nggak beda banyak dengan yang ATR SDR yang biru. Yang biru udah terlalu mahal sekarang, overpriced saya bilang. Padahal nggak canggih-canggih amat. Dulu waktu 100.000, asik tuh. Sekarang udah enggak. Nah, kemudian ada namanya FunCube Pro. FunCube Dongle Pro. Mana dia barangnya? Oh ini dia. FunCube Dongle Pro. Nah, ini canggih nih, FunCube Dongle Pro nih. Ini FunCube Dongle Pro dulu dibikin bersama dengan satelit FunCube ya. Satelit FunCube itu AO73, AO88, E88 sama JO97. Dia dibikin ini dongle-nya dibikin pasangan dengan satelit. Kemudian monitor DHF bisa, harganya mahal. Nggak mahal-mahal banget sih, cuma 100 berapa ya? 145 US dollar tapi bukan ribu. Kemudian ada Pluto. Ya, ada Pluto. Pluto itu software pakai SDR console. Bisa monitor HF, bisa. Yang bagus lagi adalah dia bisa transmit. Ya, bisa TX sampai 3 GHz. Ya. Nah, kebaca kan ada Pluto. Nah, ini keren ya. Dan ini bisa buat main transmit, bisa untuk percobaan, eksperimen signal, eksperimen modulasi dan sebagainya. Asik tuh. Harganya ya nggak mahal, 140 cuman 140 US dollar ya, bukan ribu. Nah, jadi software-nya sekarang kita lihat, saya akan tunjukkan dua yang pertama, HDSDR sama SDR. Tapi sebelum itu kita install dulu aplikasi pendukung, yaitu ada dua, untuk atur frekuensi atau frekuensi steering untuk kayak setir ya. Jadi frekuensi setir yang belok-belokkan frekuensi yaitu Orbitron atau SATVC 32 yang dianjurkan SATVC 32. Kemudian audio hookup-nya, sambungan audionya bisa VB Audio atau Virtual Audio Cable. Kita install dulu itu. Nah, VB Audio downloadnya dari link ini, vbaudio.com, kemudian install. Nah, sebagai catatan, kalian kalau install harus sebagai administrator, sebagai admin ya, kalau nggak gagal. Kemudian Orbitron di Google aja, download, install, dan kemudian jangan lupa update KAE-nya. KAE itu two line element. Kalau update itu ada di sini nih. Ini ada simbol kayak kayak palu sama kunci pas ini. Kamu klik situ nanti ada sebenarnya update TLE. Pilih amateur.txt. Kemudian install MyDDE. MyDDE adalah Direct Data Exchange untuk mengontrol software yang berikutnya. Kemudian kita pilih satelitnya, masukkan frekuensi, kemudian kita aktifkan DDE. Oke. Nah, sekarang frekuensi. Gimana kita bermain FT4? FT4 itu umumnya ada di 8 kHz, di bawah center passband. Banyak yang tanya, Om Yono, di frekuensi berapa itu? Saya selalu jawab, 8 kHz di bawah center. Itu berapa megahertz tuh? 8 kHz di bawah center. Selalu saya jawab itu. Itu berapa Om dialnya? Ada yang kesel loh. Ada yang bilang, oh ya loh, kenapa Om jawabnya begitu? Ya memang. Aturannya gitu. 8 kHz di bawah center. Nah, center di mana berapa? Centernya cari ini. Di AMSAT.org, linear satellite frequency summary. Scroll ke atas. Gimana? Oh, bawah. Jadi Scroll ke atas. oh, atas scroll ke atas ya. Benar. Jadi kita pilih satelit ya, contohnya ya. Contohnya satelit AO7. AO7 itu frekuensinya dari 145925 sampai
145.975. Jadi satelit linear atau satelit SSB frekuensi itu lebar, ya, lebar. Kalau satelit FM itu satu frekuensi. Kalau kayak seperti YO86, 435.880. Satu frekuensi turunnya, satu. Kalau satelit SSB, dia lebar. Kita mau transmit di sini, sini, tergantung uplink-nya, nanti dia downlink-nya geser-geser. Itu bagusnya satelit SSB. Nah, sekarang kita mesti cari senternya ada di berapa. Gitu. Terus hitung, kurangi 8 kHz. Dan jangan salah hitungnya ya. Ada yang pernah salah hitung sih. Kalau salah itu kalian nggak dengar apa-apa. Nah, ini contohnya nih. Oke. Nah, ya ini begitu. Oke. Ya. Nanti kita kembali lagi ke frekuensi ya. Kita kembali lagi waktu demo atau mau demo. Nah, sekarang aplikasi utama. Aplikasi utama ada dua, yaitu receiver dan decoder. Ya. Receiver-nya itu adalah aplikasi SDR, Software Defined Radio. Kalau buat teman-teman yang pakai radio yang fisik, ya ini nggak usah ya, tinggal colok kabelnya aja ke sound input. Tapi ini untuk teman-teman yang pakai SDR, silakan install HD SDR atau SDR Sharp. Ya, ini SDR tanda pagar nih, tanda pagar itu Sharp ya, bacanya. Seperti kayak kalau kita main gitar itu kan ada Sharp. Nah, kemudian aplikasi yang lembutnya jangan lupa diinstal, boleh SDTX atau FTDX. Nah, sekarang contohnya saya mau contoh instalasi HD SDR. Yang SDR Sharp setelah ini. Kita download dan install, kita colok downloadnya, jangan lupa install Zadig-nya, Zadig driver, dan install generic driver. Kalau mau detailnya boleh Google, banyak yang ini apa di YouTube-nya juga ada. Apa sih itu Zadig driver? Nah, kemudian kita aktifkan HD SDR-nya, dan karena kita pakai dongle biru, dia nggak bisa HF, kita tesnya pakai radio FM aja lah. Cari di 100 kira-kira 100 MHz ya, tekan tune, ini ada tune ini, tekan tune isi 100 langsung MHz dan coba dengar radio FM. Kalau terdengar radio FM, berarti HD SDR kalian sudah bekerja dengan baik. Kalau belum, mungkin Zadig drivernya perlu diinstal ulang. Kadang-kadang itu gagalnya di situ. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya, tapi kita lanjut dulu. Nah, sekarang frekuensi steering. Bagaimana kita mengatur frekuensinya? Nah, HD SDR, klik options. Di sini tuh ada options. F7 ya, F7 options. Klik, lalu ada DDI itu HD SDR. Pilih Orbitron, lalu manual connect. Ingat ya, Orbitron sudah aktif. Orbitron yang kita install sebelumnya sudah aktif. Nah, lalu kita klik manual connect. Kalau Orbitronnya belum aktif, belum kalian install dan aktifkan, ini akan error. Jadi pastikan Orbitron sudah aktif. Kita klik manual connect, nanti ada tulisan hijau connection OK. Begitu connection-nya OK, frekuensi akan berubah. Frekuensi ini berubah. Ya, nanti frekuensinya akan berubah. Dan frekuensi ini akan mengikuti Orbitron. Jadi kalau kita pilih Orbitron, ini nanti tulisannya hijau, klik OK, ini akan berubah. Dan nanti setiap detik angka ini akan berubah sesuai dengan Orbitron. Oke, nah ini contohnya frekuensi steering kita RS44 ya, RS44. Kita masukkan di sini modenya USB, MyDDI-nya aktif. Begitu MyDDI-nya aktif, frekuensinya kan 435 yang dia hitung ya. Yang kita isi yang ini 435 632 itu yang kita isi. Sorry, kita ini dulu. Lompat dulu ke sini nih. Sorry, ini harusnya di sini dulu kita mulai. Kita contohnya satelit RS44. RS44 kalau kita lihat di tabel, dia doublingnya dari 435 610 sampai 435 670. Artinya berapa lebarnya? 60 kHz. 60 kHz dibagi 2, jadi ini ya, ini hitungannya. 435 610 670, berarti senternya
Kan 60 bagi 2 30 kHz. Senternya itu ada di 435 640. Kemudian kita turunkan 8 kHz, berarti FT4-nya itu di 435 632. Ya. Ini sebenarnya jawaban saya nih. 8 kHz di bawah center, jawabannya ini. Cuma kalau tiap satelit kan beda-beda, maka itu selalu saya jawab 8 kHz di bawah center. Karena masing-masing angkanya beda-beda. Nah, kita masukkan di Orbitron 435632 di sini ya, 435632 downlink. Begitu kita tap, kita pencet tab, dia langsung ngitung, ininya, Dopplernya. Dan downlinknya adalah USB downlinknya, USB. Setelah itu MyDDI-nya kita aktifkan dan kita pencet. Begitu MyDDI aktif, nanti dia bisa mendrive ya 435 630 dia akan mendrive HD SDR-nya. Dan ini angkanya begitu diupdate oleh Orbitron, dia akan mengupdate HD SDR-nya setengah detik kemudian. Nah, itu testingnya. Oke ya, sudah oke. Nah, sekarang kita switch yang SDR Sharp. SDR Sharp kita download dan install juga, jangan lupa DDI Tracking Client. DDI Tracking Client diinstal. Ini dari DDI Tracking Client adalah untuk yang link ke Orbitron-nya. Nah, kemudian kita colok dongle-nya, jangan lupa install Zadig driver-nya, kita aktifkan SDR-nya, kemudian select source. Begitu kita select source, di bawah ini ada source ya. Source. Terus nanti ada scroll, kita pilih RTL SDR. Kemudian setelah itu kita pencet ini, configure. Kita pencet configure yang bentuknya kayak roda gigi. Nah, di configure itu nanti ada muncul generic RTL 2832. Nah, untuk HF ini kalian pilih direct sampling. Kalian pilih yang pilihan ketiga, direct sampling Q branch. Nanti bisa restif di HF. Nah, select frekuensi di 7074. Begitu kita klik activate atau run, akan terdengar suara siulan dari FT8. Kalau sudah bisa dengar suara siulan, artinya SDR Sharp kita dan dongle-nya yang RSP1 itu sudah bekerja baik. Oke, nah sekarang steeringnya, JTDX-nya. JTDX-nya kita download dan install, linknya kalian pasti sudah dapat, dan jangan lupa aktifkan. Kemudian di general kita isi call sign, kemudian di radionya non aja, pilih non. Yang penting adalah di audio. Audio adalah inputnya adalah kabel output. Nanti kita menggunakan virtual audio cable atau VB cable untuk melink SDR ke JTDX. Jadi kita menggunakan outputnya dari kabel output sebagai inputnya JTDX. Oke? Pilih modenya FT8 kalau kita mau dengar dari HF. Kalau di satelit FT4 pilih mode. Oke, tadi kita udah bahas contoh satelit RS-44. Frekuensi, ini dia. Frekuensi steeringnya di SDR Sharp. Jadi SDR Sharp, kita tekan menu itu kotak ketiga ini. Kotak 3, lalu pilih DDI Tracking Client. DDI Tracking Client, kemudian option, pilih Orbitron, kemudian connect. Begitu kita connect, akan muncul nama satelit dan frekuensinya. Frekuensi yang berubah-ubah itu. Nah, begitu kita klik start, icon yang ini, start, frekuensinya nanti akan berubah sesuai dengan frekuensinya. Contohnya ini adalah RS-44. Ya, contohnya frekuensi steering di Orbitron-nya 435636, di SDR Sharp-nya 435636. Match. Berarti artinya frekuensi steering dari Orbitron ke
SDR siap sudah bekerja. Nah, sekarang kita udah punya pirantinya, semua udah bekerja, udah interconnect. Bagaimana kita melihat KSO di FT4? Kan sering saya posting tuh. FT4 di RS44 sekarang, FT4 di ini, FT4 di situ. Nah, itu kalau ada posting begitu, kalian tinggal input audio jangan lupa, kabel, kemudian JTDX-nya jangan lupa modenya FT4 ya. Karena saya pernah lupa mode, nggak baca apa-apa. Karena lupa dari HF FT8, begitu pindah ke satelit lupa pindah ke FT4. Dia harus FT4. Nah, nanti kemudian akan muncul guys. Ini contohnya nih. Ini contohnya. Oh, ini contohnya saya CQ di RS44 maksudnya. CQ RS. Ini CQ beberapa kali. Dipanggil sama ini. Atas nih. Delta United Nigeria Juliet dipanggil. Tapi sayangnya posisi satelitnya sudah terlalu jauh di utara. Tasmi kan di utara, dia di Filipina. Jadi dia masih high elevation. Untuk saya udah low elevation. Jadi pas dijawab, ini dia nggak dengar. Sinyalnya adalah kira-kira minus 4 dB. Jadi lumayan gede itu. Sinyal dari Om Tasmi yang saya terima minus 4 dB. Bagus tuh. Bagus. Oke, ini contohnya ya. Kemudian ada yang sukses nih. Ini dengan Om Hermawan. Dua hari lalu nih. Gambarnya saya foto. Pokoknya kenang-kenangan. Sukses. Karena saya sukses FT4 baru 2 kali. Baru 2 kali. Satu dengan Om Tasmi, dengan Juliet Yankee di satelit FO29. Satu lagi dengan Om Hermawan di satelit CAF for Bravo. Padahal maksimum elevation dari Jakarta hanya 20 derajat dan sinyalnya sangat rendah, minus 10 dB ya. Kita lihat ini sequence-nya, Saya CQ di CAF for Bravo, saya CQ beberapa kali. Kemudian, nah ini ada trik lagi nih, ada trik curang nih. Saya tahu, bukan curang sih, bukan curang. Ini ada trik supaya mempercepat. Nah, mempercepat. Karena saya tahu Om Hermawan sudah monitor, ya kita WA kan. Ya. Saya tahu Om Hermawan sudah monitor, maka itu saya ganti langsung. Saya transmit Yankee Golf 3 Echo Mike Hotel, this is Yankee Delta Zero November X-Ray, Oscar India 33. Jadi instead saya transmit di bawah, di angka 6, saya transmit di atas langsung. Saya nggak dengar lagi Om Hermawan CQ, nggak usah. Pokoknya saya panggil aja. Ternyata sukses. Di 4 kali saya panggil, Om Hermawan menjawab, Zero NX6, this is Yankee Golf 3 Echo Mike Hotel, you are minus 10. Jadi sinyal saya diterima oleh Om Hermawan minus 10 dB. Sementara sinyal Om Hermawan saya terima di tempat saya minus 10 dB juga. Berarti apa? Saya jawab reply-nya. Yankee Golf 3 Echo Mike Hotel, this is Yankee Delta Zero November X-Ray. You are received. Ini ada R ya. Ada R minus 10. You are received minus 10. Jadi report ke Om Hermawan, kamu juga minus 10. Nah, tapi jawaban saya itu nggak diterima oleh Om Hermawan. Mungkin satelit tumbling karena apa? Dia terima karena ada diulangi. Om Hermawan mengulang lagi YD0 NX6, this is Yankee Golf 3 Echo Mike Hotel, you are dash minus 10 dB. Jadi di satelit itu kadang-kadang gitu, saling nggak dengar. Terus saya jawab lagi, karena saya nggak dengar. Atau saya dengar ya, saya dengar Om Hermawan yang tidak pernah saya jawab lagi. Yankee Golf 3 Echo Mike Hotel, this is YD0 NX6, you are dash 10. Nah, sekarang Om Hermawan dengar, atau komputernya Om Hermawan ya, karena Om Hermawan sendiri mungkin masih juga bingung juga ngeliatnya. Komputer dengar, oke. YD0 NX6, this is Yankee Golf 3 Echo Mike Hotel, Roger. Ini ada RR2 ya, RR2 itu Roger and 73. Oke, jadi dari acknowledge, begitu Roger and 73 muncul, ini lognya muncul nih. Jadi saya bisa nge-log komunikasi dengan Om Hermawan, saya klik OK. Setelah itu, sebagai last transmission,
Saya transmit. Yankee Golf Echo Mike Hotel, this is Wadi Yankee Delta Zero November Taxi 73. Ya, seperti biasa, kita ada 73 dan selesai transmisi. Jadi FT4, juga FT8 dan lain, itu seperti KSO phone ya, tapi ini oleh komputernya. Ini muncul nih. Oke. Ini PR nih, PR tadi pagi nih. Mudah-mudahan semua udah ngerjain ya. Udah install, udah persiapan. Nah, preparation is the key. Jangan lupa. Tanya jawab. Monggo, silakan di unmute kalau ada pertanyaan. Kalau bingung, ini Om Yono ngomong apa? Ini. Ada Om Herman juga yang bisa cerita. Beliau mungkin 2 minggu mungkin orang sampai pulang dari kantor demi RS44 siang hari pulang dari kantor. Enak ya kalau di kantor, kota kecil pulang dari kantor sampai main Namsat. Kalau ada pertanyaan, ada Om Herman juga yang bisa bantu. Silakan. Ada pertanyaan nggak di chat ya? Atau Om Herman mau cerita dulu? Silakan. Oke, Om Yono. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan semua. Ya, memang mode satelit yang satu ini, FT4 ini sangat menantang ya, tidaknya bagi saya waktu itu. Jadi saya pernah baca artikel, mungkin dimulai tahun kemarin ya Om Yono ya, sekitar bulan September atau apa gitu, saya baca artikel bahwa salah satu mode digital dalam hal ini FT4 itu bisa dilaksanakan dilakukan di linear satelit gitu ya. Nah, dari situ kita coba bereksperimen setting-setting perangkat gitu. Suara saya jelas Om Yono ya, teman-teman semua ya. Bagus, lanjut Om, bagus. Ya. Lanjut. Nah, itulah. Memang PR-nya waktu itu kita juga literatur di internet itu terbatas gitu ya. Jadi hanya ada, kalau nggak salah, di jurnalnya AMSAT Spanyol itu cuman ada diceritakan keberhasilan mereka, tapi detailnya nggak ada. Kemudian akhirnya saya nemu artikel dari AMSAT Swedia kalau nggak salah, ya AMSAT Swedia itu juga setting perangkat hardware maupun softwarenya persis yang disampaikan oleh Om Yono ini pada siang ini. Jadi dia pakai radio sebagai TX, kemudian untuk RX-nya dia pakai SDR, persis seperti yang disampaikan Om Yono. Cuman bedanya waktu itu dia pakai SDR konsol Om Yono, softwarenya SDR konsol B3 itu, kemudian radionya IC 705 gitu. Nah itu saya copy paste dengan sistem saya pakai radio, salah satu radio ini yang juga ada all mode di 2 meter maupun 70 cm dengan pakai SDR konsol sampai SDR. Tapi kan pernah sukses lah, untuk TX, tapi belum pernah berhasil untuk SO gitu Om Yono. Jadi setelah itu kayaknya pusing ya, SDR kalau di tempat saya pakai SDR itu banyak noise, jadi bikin darah tinggi lah kalau istilahnya. susah RX juga banyak noise gitu. Sampai pada akhirnya singkat cerita, mungkin nanti saya juga bisa share link itu punya orang AMSAT Swedia itu, jadi simple juga. Dia pakai radio untuk TX dan itu dikontrol oleh SDR konsol ini, sama ada lagi OmniRig. Jadi OmniRig ini yang kontrol
Dopplernya. Jadi ada Orbitron, ada Omnirik, ada radio, ada SDR console. Jadi jembatannya itu pakai Omnirik. Nanti mungkin saya tambahin mungkin kalau diizinkan nanti ada linknya dari Amsat Swedia itu. Nah, singkat cerita 2 bulan yang lalu mungkin Om Yono ya, kok saya masih penasaran kok nggak bisa-bisa nih pakai FT4 gitu ya. Kemudian saya baca artikel lagi kayak ini banyak yang pakai IC 9700 ini. Wah, ini radionya Sultan ini, Sultan Jakarta Selatan ini. Radionya Uyono. Gitu. Terus saya kebetulan juga saya nggak punya radio itu, tapi ada radio Yaesu 847 ini kan juga radio yang spesifik untuk satelit. Nah, saya coba ini kayaknya bisa deh dibuat FT4 dengan model setting seperti IC 9700. Nah, akhirnya saya dibantu Om Yono bikin CAT. Jadi radio ini Dopplernya dijalankan oleh Satpisi 32 lewat CAT. Untuk softwarenya saya pakai WSGTX itu dengan untuk TX-nya pakai ini RTS yang ada di WSGTX gitu. Dan ya akhirnya berhasil seperti sekarang ini. Mungkin itu Om Yono. Barangkali teman-teman pasti saya yakin banyak pertanyaan. Silakan dilanjut Om Yono. Terima kasih untuk ceritanya Om Yono. Memang harus ini ya, ngulik, kita harus nyoba terus. Jadi prosesnya nggak langsung ya. Di Amsat itu nggak ada yang langsung, harus mikir, harus mencoba, harus kreatif. Nah, gitu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tapi pertanyaan nggak boleh minta dihibahkan ya. Jangan. Nanti kalau dihibahkan saya nggak punya apa-apa buat testing di laci. Aku baru lihat chat. Ternyata saya diomongin di lacinya isinya apa aja. Monggo silakan. Om Amir, kalau mau nyoba Om Amir silakan. Terima kasih Om Yono. Saya belum berhasil ini Om Yono. Kalau pengalamannya memang tantangannya luar biasa. Jadi setelah kemarin rame-rame main di linear itu akhirnya kebetulan saya itu punya ini Kenwood TR9000. Itu kan ada USB LSB-nya. Nah, setelah saya coba kok LSB-nya itu nggak pernah bisa mancar gitu loh. Makanya waktu itu saya coba mancar, kebalik kata Om Bin. Kata Om Bin kebalik. Nah, begitu saya lihat di rig-pix-nya itu kan, oh ternyata LSB-nya bawaan TR9000 itu enggak ada kristalnya. Oh, tinggal beli kristal dong. Tinggal beli kristalnya. Nah, itu dia Om. Saya coba cari-cari nggak ketemu. Itu ketemunya saya harus beli itunya, beli modul punya 9.300. Itu saya pikir itu sama kan, pinnya semuanya sama. Begitu saya beli saya datang, wah pinnya beda. Untuk pin 9.000 itu isi 8, kalau yang 9.300 9130 itu 6 dan lebih besar. Akhirnya cuma saya ambil ininya aja, saya korbankan, saya ambil kristalnya aja, saya pasang dan alhamdulillah langsung bisa. Nah, super sekali. Nah, itu ya, tapi korban itu Om. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini tantangan lagi Om yang naik kelas kedua itu. Meskipun saya yang kelas pertama juga belum lulus karena belum bisa TX voice. Jadi FT4 ini saya sudah coba muter-muter udah. Saya nyoba FT4 ini sama teman ini terestrial FT8 FT bisa. Nah, tapi begitu ke satelit wah bubar jalan masih ini Om.
masih belum dapat. Jadi tantangannya ini. Nah, ini untuk Om Hermawan ini teknis saja Om. Om pakai anten apa Om untuk RX-nya Om? Karena RX saya itu kemarin saya nyoba untuk RX di HF untuk FT8 seperti yang disampaikan Union itu. Nah, alhasil sekarang jadi budek RTL SDR saya itu. Oke. Bisa saya jawab, Om Yono? Oh, langsung, silakan, langsung. Oke. Om, maaf, Om siapa tadi yang tanya ya? Om Amir itu. Om Amir. Victoria Hotel Papa ya? Ya, betul. Ya, Charlie 7. Ya, Om Amir, mohon izin menyampaikan, mau menjawab pertanyaan Om Amir. Jadi, setup anten saya untuk satelit, ini dua-duanya baik VHF maupun UHF itu pakai QFH, Om. QFH. Jadi, yang selama ini kalau saya main satelit pakai radio ini ya pakai QFH baik mode FM, linear maupun digital ini, gitu. Jadi pakai QFH. Sementara bagi saya cukup itu. Pinginnya sih yang bisa geleng-geleng itu, tapi belum sempat gitu. Demikian Om Yono, Om Amir. Yep. Jadi tambahan juga, saya juga pakai QFH. Jadi murah meriah lah. QFH dua-duanya, QFH di VHF dan QFH di UHF. Bukan yang dual band ya, QFH yang single band. Ya. Enggak, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Lihat ini ada siapa aja sekarang. Om Yono, itu jarak antena yang QFH yang VHF sama UHF berapa tuh? Kalau saya itu 5 meter, Om. 5 meter ya? 5 meter dengan posisi yang UHF-nya 1 meter lebih tinggi. Pakai duplexer, Om Yono? Tanpa, belum. Tanpa ya? Ya. Oh iya, baru ingat aku ada duplexer yang kamu pinjemin. Om Adit kameranya dinyalain dong. Oh, lagi di kamar nih. Iya, ini belum dandan pasti ya kameranya. Enggak. Wah, itu dia keren. Oke, ini ada Om Martin ini, raise hand. Monggo, Om Martin silakan. Ini Om Martin yang baru-baru whisky bukan ya? Iya. Om, terima kasih. Saya mendengarkan Om, masih newbie. Oh, no problem. Semua juga pernah newbie. Ya Om Yono, terima kasih buat kesempatannya. Saya masih mendengarkan. Selamat siang teman-teman. Oke. Oke, satu lagi Om Yono. Satu Oh lagi Om ya, Yono. Om Frans. Om Amir. Amir. Gini, saya kan pakai itu Om, pakai RTL SDR yang silver. Kemudian saya masih pakai HDSDR, bukan yang SDR sharp. Itu ada pengaruhnya nggak Om? Nggak ada pengaruh. Cuman kemampuan buat receive di HF-nya itu kalau mau di enable tuh pakai SDR sharp, yaitu yang tadi itu yang Q branch itu direct connect, bukan IQ jadi ya. Kalau di HDSDR itu bisa, itu saya RX HF itu bisa, tapi nanti itu dirubah, ada Q input itu loh. Ya jangan lupa diubah inputnya. Ya. Nanti kembalikan ke IQ lagi kalau pas yang di VHF. Bisa itu. Oke. Siapa lagi? Silakan. Nanti malam kita coba nih ya. Nah. Om Yono, nanya Om. Oh iya, Om Jita, monggo. Gimana itu ngepasin signalnya FT4 itu Om, supaya tertikut Om? Karena kalau di receive itu jalannya miring aja dia Om. Gak mau lurus Om. Kalau miring itu berarti steeringnya, Dopplernya meleset. Mengapa meleset? Mungkin TLE-nya belum diaktif. Karena kalau saya itu bisa lurus tuh. Itu ada di mana ya? Oh, lurus ya Om ya?
Lurus vertikal, saya vertikal terus. Kemarin saya diajak Om Hermawan ngetes itu Om, tak lihat itu memang ada yang lurus, cuman kan ada yang kayak ijo-ijo apa itu ya kursornya tuh Om ya. Itu udah dipasin di posisi itu. Nanti bentar lagi TX geser lagi dia Om. Nah itu pas geser itu udah kayak enggak keburu, jadi kan enggak kedikut-dikut ya Om. Betul. Dan TX-nya tuh nggak usah ngejar sinyal yang kita receive. Saya TX-nya di 1000 terus. Oh saya belajar RE dulu Om, belum punya TX Om. Oh ya udah. Jadi yang hijau itu nggak perlu digeser-geser. Oh yang hijau nggak usah Om ya? Nggak usah. Nggak usah. Jadi selebar dari 500 sampai 2000 ini hertz, asal sinyalnya muncul itu semua terdekode. Yang namanya kotak hijau, kotak merah itu nggak perlu digeser-geser, dibiarin aja. Oh, jadi itu nggak perlu dipasin pas sinyalnya turun itu enggak Om ya? Nggak perlu. Dia bisa dengar dari 500 sampai 2000, malah kadang-kadang 3000 Hz. Oke, siap-siap. Itu bagusnya FT4 itu, atau juga FT8 ya, itu QSO bisa berjalan barengan, dan semua bisa terbaca, vertikal. Hebat banget tuh. Mode ini hebat banget. Ya, makasih Om Yono, nanti dicoba Om. Coba, monggo silakan. Nah ini setelah saya bilang di tempat saya lurus, pernah sekali-sekali itu miringnya sampai begini, terus begini, pusing juga saya. Kenapa gitu? Ternyata di Om Hermawan juga gitu. Ya udahlah, satelitnya aja agak aneh. Jadi ada satelit yang bermasalah, dia pendek-pendek transmitnya, ada yang satelit yang bermasalah, ternyata transpondernya itu nggak linear karena terlalu panas atau terlalu dingin. Ya udah. Jadi kalau saya lupa atau nggak di foto, harusnya saya foto itu yang miring-miring. Oh ada dong ada masih di WhatsApp-nya Om Amir, Om Hermawan. Nanti saya taruh juga di dokumen ini. Yang aneh-aneh itu. Yang aneh-aneh ya sudah, kita sabar. Karena nggak kebaca. Kalau sinyalnya bergeser-geser nggak kebaca. Saya sempat tanya, Om Hermawan bisa baca? Saya nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Ya sudah. Nggak punya rekodnya Om. Rekodnya pas signal keluar terus langsung tertikut gitu Om. Enggak bikin kapan-kapan lah. Nanti itu ya dinamikanya main satelit ya. Kadang-kadang sinyalnya nggak jelas, kadang satelitnya ngaco. Tapi saya udah ada 10 satelit yang bisa transmit dan mendengar beacon sendiri. 2 satelit yang sudah QSO, FO29 sama Castor Bravo yang kemarin nyobanya sih di XW3 kalau nggak salah ya. Belum di RS44 belum. Nah, kalau untuk XW2A dan 2B itu sinyalnya gede-gede, bagus banget. Cas4A, Cas4B itu bagus-bagus. Cas4T itu putus-putus. Jadi saya punya catatannya itu nanti. Enak main satelit linear, banyak satelitnya, banyak banget. Kalau udah sore gitu ya, kira-kira sekarang sampai jam 6 sore itu banyak banget satelitnya berderetan masuk. Oke. Monggo silakan. Kira-kira udah bisa nih untuk monitor. Kalau saya umumkan FT4 di apa gitu, oke ya, bisa udah nggak bingung ya. Jangan tanya lagi, Om Yono di frekuensi berapa? Nanti aku jawab lagi, 8 kHz di bawah sana. Saya tertawa dulu. Padahal kalau saya bilang 435, 612 lebih pendek kan, tapi selalu ya saya bilang 8 kHz di bawah center. Aduh, bener-bener nih, kalau ini kadang-kadang nakal. Tapi nggak apa-apa kan, biar pinter ya. Monggo, silakan yang lain. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, tadi ada yang nanya itu Om, radio apa? Minimalnya radio apa itu Om? Oh, minimal. Nah, minimalnya itu radio ini. Kalau radio yang 9700. Ya enggak lah, itu maksimal itu. Minimal itu radio single band, boleh. Kayak TS. Kok jadi lupa sih, 857 itu FT apa TS ya?
FT Om, ya isu ya. FT ya. FT 857 misalnya. IC 706 misalnya. TS 2000. Kalau mau radio yang modern ya IC 705, 7.300. 7.300 nggak bisa, dia HF aja, HF only. Oh. Atau IC 7100 bisa. Bukan 7300 ya, 7100 itu bisa. IC 910, 9100 itu bisa. Atau yang tadi Om Amir yang cerita trio Kenwood apa itu 9.000 TR 9.000 sama 9130 bisa. ya 9.000 TR 9.000 9130 bisa. Itu untuk PHF itu keluar PHF. Kalau yang untuk UHF ini kebetulan saya punya ini TS 811A. Oh, itu bisa itu. IC 471 271 275 471 475 bisa. Itu radio jadul semua tuh, tapi bagus-bagus tuh. FT 818. Nah, itu yang agak modern, itu 818 bisa. Jadi ya itu tinggal inilah dicari. Nggak perlu yang dual band yang bisa duplex, nggak perlu karena kan kita monitornya pakai SDR gitu. Tapi yang penting kalian jangan langsung bilang aduh radionya mahal, nggak usah. Beli dulu SDR, pakai dulu SDR, belajar monitor karena SDR tuh dapat ilmunya banyak tuh. Monitor FT8, FT4, telemetri, SSTV, kayak Om Juta itu udah macam-macam dia terima. Pakai SDR aja. Ya, telemetri dan sebagainya. Ini nih kalau mau nih RSP1 nih. Mana dia? Bisa masih lihat. Ini lumayan bagus nih 300. Wah, buremnya dihilangin. Nah, 300 ribuan ini bagus nih karena dia udah ada bandpass filter. Bandpass filter ini sangat menolong. Tadi Om Adit yang bilang tentang duplexer. Nah, ini board ini RSP1 yang versi Cina yang sudah ada bandpass filternya. Bisa lihat, bisa baca ya frekuensinya ya. Yang paling bawah itu HF, yang ditutupin itu pakai tutup hitam itu nggak berguna. Ini yang satu VHF, yang satu UHF. Itu 3 band. Bandpass filternya gimana Om? Range-nya berapa itu Om? Jadi HF-nya adalah 0 sampai 30 MHz. Ini tak bacain. Kemudian ada yang saya nggak pakai 30 sampai 60 MHz. Ya, kemudian ada 120 sampai 250. Kemudian ada 400 sampai 1000 MHz. Dan ada yang 50 sampai 120 MHz. 50 sampai 120 untuk kalau terima radio FM pakai. Ini kebaca nggak ya? Ini sebentar. Ini kebaca tuh frekuensinya tuh. 030, 30, 60, 120, 120. Itu dia bandpass-nya tuh. Asik loh Om. Jadi nggak perlu beli duplexer lagi, dia udah ada bandpass-nya. Dan ternyata bagus mengurangi noise. Ingat SDR itu adalah wideband. Jadi SDR itu receive dari 0 sampai 24 GHz. Nah, kalau ada sinyal gede, meskipun bukan yang kita tuju, dia akan menurunkan AGT, Automatic Gain Control. Sehingga SDR kita seolah budek, nggak bisa dengar sinyal lemah, sinyal lembut. Nah, dengan ada bandpass ini, sinyal gede yang di luar yang kita inginkan tidak masuk ke ground SDR-nya. Itu pentingnya bandpass filter. Oke. Udah ada yang ngirim link ya Tokopedia-nya. Cepat kali. Om Adit 2 nih, langsung order kayaknya Om Adit 2. Itu ada referralnya itu Om, kalau ngeklik sana komisinya masuk itu Om. Iya, ini kayaknya Om Adit 2 ini dapat kali nih.
Tahu aja Om ceritanya. Om minjem antenanya dong yang di belakang itu Om. Gambarnya aja dulu Om. Iya, iya, Fisiknya iya. nggak ada. Sama-sama, pada mimpi-mimpi aja. Oke, monggo silakan. Kita akan berhenti kira-kira jam 15.30 karena jam 15.57 ada digital mode eksperimen. Saya mau transmit ini ya, KGS-TV ya. KGS-TV juga salah satu yang sinyal lembut. Nah, 15 menit lagi ya. Silakan ada pertanyaan nih. Monggo. Om Yono, yang ICOM 706 itu yang gundul bisa ya? Yang 706 gundul? Bisa, kan kalau nggak salah yang MK2G itu cuma tambahannya di SP ya, kalau nggak salah ya. Itu lagi inget-inget. Oh iya. Kalau nggak salah. Iya, Jadi, Yang G itu pakai UHF, kalau yang gundul itu HF aja. Ini VHF aja. oh oke. Ya, Om bisa Om. VHF aja. Ya, ya. VHF ya. Terima kasih Om Yono. Ya, terima kasih Om. Betul. Terima kasih Udah Om. ditambahin huruf U aja jadi UHF. Iya, Pak. Monggo, silakan lagi. Ini Om Martin apa Resen? Apa yang dari tadi ya? Dari tadi kan. Pencet kayaknya. Monggo, silakan yang lain. Om Yono, jadi EWSJ tag-nya cukup satu aja sekarang ya, di satu laptop aja ya? Nah, kalau saya dua. Tetap dua ya? Dua di dua laptop. Karena apa? Karena satu laptop itu transmit receive, sementara saya kan kadang-kadang kalau kita transmit kita nggak bisa dengar. Padahal saya ingin mendengarkan echo sendiri. Nah, untuk mendengarkan echo sendiri itu di laptop kedua. Jadi, jadi buat monitor ya, yang satu buat monitor. Betul, buat monitor. Betul. Jadi dan kedua adalah kadang-kadang kita transmitnya di cycle yang berbeda. Ya, jadi FT8, FT4 itu ada cycle ya. Kita transmit, terus kita RX. Nah, kita RX dengan harapan orang lain transmit. Jadi cycle 1, cycle 2, cycle 1, cycle 2. Kalau dua-duanya transmit di cycle 1, saling nggak dengar kan? Nah, maka itu saya pakai monitor di yang kedua untuk memperhatikan ada nggak orang lain yang transmit. Bisa pernah kejadian saya transmit, kalau transmit juga transmit di cycle 1 yang sama. Kalau itu saya tidak deteksi dengan laptop kedua yang cuman receive only pakai SDR, saya nggak tahu. Nah, pas saya lihat, Om transmit juga transmit. Ya udah saya berhenti dulu, enable TX diberhentiin, tunggu satu cycle, terus saya klik transmit. Jadi saya transmitnya di cycle 2, Om transmit di cycle 1, sehingga bisa QSO. Kalau enggak ya nggak akan bisa QSO, karena dua-duanya transmit di saat yang sama, dua-duanya mendengar di saat yang sama. Hasilnya nggak ada yang dengar. Itu dia pentingnya laptop kedua atau software kedua ya untuk monitor. Gitu. Oke. Om Yono, izin bertanya lagi Om. Itu RSPI nanti ditambahin apa RF ampli yang di gambar Om Ubin nggak nih kayak seperti ini? Oh bisa. Ditambahkan. Bisa. Oh gitu. Bisa. Jadi ya, itu ya. ditambah dengan LNA, low noise amplifier di depannya. Bisa. Tapi nanti low noise amplifier itu akan juga menguatkan sinyal yang mengganggu. Jadi, itu polosan aja atau gimana dulu Om? Nanti Om, polosan dulu atau gimana? Jadi kalau saya nggak pakai. Meskipun saya punya ya di laci. Tadi ada yang nanya, Om Yono laci Doraemon isinya apa aja? Ada tuh. Jangan dikeluarin semua Om, nanti nggak bisa tidur. Oh jangan. Siap Om. Ada yang demam pula. Jangan ya. Nah, saya ada, tapi nggak pakai. Karena apa? Itu ada plus minus ya. Sinyal lembutnya naik, sinyalnya, tapi plus minusnya kalau ada motor Gojek yang pembakaran nggak sempurna, sinyalnya tung kuat, tung kayak rumput gitu. Jadi begitu sinyalnya gede, AGC turun, sinyal lembutnya hilang. Jadi ada risikonya ya kalau kita naikkan dengan LNA.
Kecuali sebelum low noise amplifier-nya kamu pasang bandpass atau pasang duplexer. Gitu. Hasil sekarang saya nggak pakai, taruh di laci. Gitu. Ya, dicoba Ya, dulu. terima kasih. Dicoba terima dulu kasih, Om. polosan. Nah, di polosan dulu, coba dulu. Tanpa. Kalau sudah terdengar, ya sudah. Ingat-ingat ya, FT4 itu sinyal lembut. Jadi saya sudah bisa baca, padahal suara siulannya nggak kedengeran. Jadi kalau sinyalnya di bawah minus 10, yang saya pernah dengar tuh minus 18. Di screen-nya nggak kelihatan. Suara saya gedein, suara siulannya nggak dengar. Tapi kebaca. Kebaca eko saya sendiri di RS44. Jadi tidak perlu sampai merah membara. Kalau di FT8 ya kalian lihat di FT8 itu rata-rata merah membara kalau Indonesia. Rata-rata high power. Padahal FT8 itu adalah komunikasi sinyal lembut. Jadi saya pakai 2 watt saja. Bisa sampai Jepang. 2 watt. Nggak perlu 100 watt. Oke, terima kasih. Monggo, yang lain. Silakan. Silakan. Apa lagi? 10 menit lagi. Oh, ini lagi pada orderan ya, ada 10-20% diskon. Walah. Beneran. Kenal sama yang punya Om Yono itu. Walah, oke. Om Reddy tanya RX pakai radio apa bisa? Oh, tadi udah dibahas. Radionya radio yang itu ya, VHF, UHF yang all mode. Radio lama, radio jadul bisa. Ya, radio jadul. Atau pakai SDR. Kalau pakai SDR itu investasi jangka panjang karena kita bisa pakai untuk macam-macam kegiatan. Ya. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Ini ada Fabi X-ray mic. Jawab ya. Oke, siapa lagi? Silakan. Atau masih bingung nih? Mudah-mudahan nggak bingung ya. By the way, mau nyoba berarti malam ini 4 jam di barat Om. Tapi malam. Nanti malam RS44 kalau nggak salah jam 6.30. Bentar, tak cek dulu. RS44 kok nggak ada? Jam 23 di timur, 22 WIB. Malah Jombang. Terus kemudian kalau di barat itu jam 00.38, di sini udah setengah 2, 40 derajat. Pupuk saya itu. Lain waktu Om. Oh enggak, ini besok siang. Besok siang, ini biasa saya ini sket sama Om Hermawan. Besok siang hari Senin jam 12.46. Biasanya Om Hermawan tuh pulang makan siang. Alasannya pulang makan siang, tapi main satelit. Itu iya pulang dari kantor tuh makan siang alasannya. Buka di sini Om. Tapi main satelit. Iya, moga-moga besok Senin ada dinas luar jadi bisa merapat. 12.46. Om ini juga bisa. Oke. Om Amir bisa monitor karena ini juga akan high elevation di atas Kalimantan Timur. Coba besok Om. Cuman biasanya kalau Senin itu dari pagi sampai sore itu full pagi dari apel, ya pagi itu apel sampai ini penuh. Biasanya juga gitu. Biasanya juga gitu Om, celempet Om. Nakal-nakal semua gitu. Ini Om Amir coba cek XW2A. XW2A jam 21.19 WIB. Kita tes di situ. XW2A
jam 21.19 nanti malam. XW2E. Ya, malam ya, kita coba situ ya. Itu 83 derajat, itu akan mudah. Jam berapa? XW2E. 21.19 itu alpha. XW2E itu alpha. Jam 21.19. Ya. Jam 22.19 tempat awalnya. Oke. Ini jam 20.50 tapi di timur. Nah, itu saya nggak bisa om yang itu 20 nggak bisa. Oke. Ya jam 22.19 di tempat Om Amir. Ada 22.19. Sebentar, banyak satelitnya ini satu-satu. Nah, ini ada jam 22.21 Om, tempat saya. Ya, oke ya kita itu ya Skype di situ. Silakan monitor. 13, waduh, di barat ya Om. Ya, buat teman-teman yang mau coba monitor silakan juga di malam. Tapi oke lah, saya coba Om. Coba. Meskipun karena monitor saja itu bisa baca. Kira-kira mungkin enggak? Ya. Oke Om, saya coba nanti Om. Jadi komen JTDX lebih peka, betul. JTDX itu modifikasi dari FJT, dia lebih peka JTDX itu. Lebih peka dan dia juga punya FT4, FT4-nya juga. Baik, jamnya. Oke, udah hampir. Satu pertanyaan lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita tutup dan kita akan mencoba KG STV. Nanti di Gmode-nya KG STV. Om Yono nambahin dikit. Ya, silakan. Ya, terkait ini yang juga penting juga di FT4 maupun FT8 ini audionya. Source audionya jangan sampai keliru atau settingnya terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu. Barangkali mungkin bisa diberi pencerahan Om. Terima kasih. Oh iya, nanti itu yang di BIMTEK kedua atau part 2-nya. Part 2-nya suatu saya jelaskan tentang TX-nya. Nanti termasuk setting audio itu ALT dan sebagainya. Ya, termasuk juga timingnya, net timing. Itu nanti bagian keduanya. Sip. Oh, oke. Pak. Atau nanti bagian keduanya Om Hermawan aja presentasi ya. Ya, gantian lah. Ya, saya support Om Yono lah. Wah, ini gimana nih yang lain pada diem semua, masa saya terus yang ngoceh. Om Juta juga udah ahli itu, ya, ngoceh juga. Om Hermawan, Boro saya nggak bisa masih Om Amir juga udah pada pinter-pinter. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan stop sharing, kemudian kita tutup. Terima kasih ya buat teman-teman. Oh ya, saya stop recording dulu ya berarti ya. Terima kasih dulu. Perlu foto nggak sih? Nggak usah ya. Om Juta mau foto? Bisa. Ada berapa orang sih? 26, satu layar lebih satu di saya. Foto Om Juta. Sudah yang layar pertama udah, ini layar kedua sekarang. Oh, keren. Oke, udah. Udah ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga bisa berguna teman-teman belajar FT4 di satelit ya. Ini suatu kesempatan ya, ilmu baru untuk mencoba. Dunia 4 memang dunianya banyak banget yang bisa dipelajari. Saya tutup recordingnya, habis itu kalau kita ngobrol sebentar, habis itu kita KG STV. Terima kasih.